Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rizky Triandani, teman lo dalam berbenah. Dan di episode kali ini, gue nggak bakal ngebacot sendirian karena gue bakal ngobrol bareng salah satu sahabat gue, yang mana sahabat gue ini menurut gue adalah orang yang bukan kemampuan finansial ya, tapi financial literasinya bisa dibilang ya cukup di atas rata-rata dari semua teman-teman yang gue kenal ya. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, gue dan dia, kebetulan dia juga punya akun yang mengajak anak-anak muda untuk melek finansial, yaitu teman investasi. Nah, jadi bisa dibilang ini juga collab antara teman berbenah dan teman investasi. Nah, teman gue ini namanya Kevin. So, Kevin, say hello dulu coba ke teman-teman berbenah. Widih. Halo Iki, halo teman-teman berbenah. Widih. Tidak kau ngomong itu. Senang kali bisa collab dengan kamu. Wadah. Oke, nah Kevin ini bisa kayak aku bilang tadi, ini ada salah satu sahabat gue yang sering banget meracuni gue dan teman-teman di circle pertemanan gue untuk segera melek finansial. Salah satunya adalah untuk belajar mulai investasi, entah itu investasi saham, reksadana ataupun investasi ke emas gitu. Nah, karena gue melihat Kevin ini kayaknya sangat passionate soal financial literasi, tapi kayaknya orangnya agak malu-malu ya untuk ngobrolin ini sendirian. Jadi gue coba untuk ajak collab dan semoga aja bisa ada manfaat lah dari yang kita bacotin di sini ya, di seri ini. Jadi gue sama Kevin ini rencana bakal bikin beberapa seri podcast yang ngomongin soal finansial semau kita. Jadi ini sifatnya kayak sharing aja ya, Vin ya? Iya, benar sekali. Iya, kita cuma sharing doang, kita bukan expert di bidang finansial karena kita berdua juga masih jauh dari kata financial freedom ya, Vin. Oh, masih sangat jauh sekali. Masih sangat jauh, tapi setidaknya kita ini cuma pengen sharing ya, cuma kayak misalnya kita nih anggap kita tuh kayak teman lu nongkrong gitu, teman lu nongkrong yang kebetulan pengen sama-sama belajar untuk sama-sama melek finansial gitu ya, Vin ya, konsepnya ya. Benar sekali. Ini bukan kita menggurui atau bukan ya kita lebih kaya dari lu, bukan, karena percayalah bahwa kita belum kaya. kita jauh. Kita pengen belajar bareng aja gitu ya, Vin ya. Iya. Ya, jadi pertama-tama mungkin kita bahas nih ya, yang kita bahas mungkin dari hal-hal yang relate ke kita berdua dulu kan. Kita berdua bisa dibilang cukup masih terhitung fresh graduate karena kita sama-sama lulus di tahun 2019 ya, 2019 akhir lah pokok. 2018 sorry. 2018 akhir. 2018 akhir kita sama-sama lulus dari bangku kuliah tuh di tahun 2018 di akhir tahun 2018, yang mana kurang lebih ya udah hampir mau 3 tahun sih ya, baru istilah tuh fresh graduate lah bisa dibilang, fresh graduate yang udah mulai ujung-ujung nih umurnya ya. Tapi kerja di kantornya nggak kurang lebih 3 tahun ya, karena baru setelah ya cukup baru juga ya. Ya benar, kurang lebih 2 tahunan lah ya, baru masuk mau 2 tahun kita berdua ya. Nah, jadi gue nggak sebenarnya gue nggak terlalu jago nge-bridging, jadi gue langsung tembak aja deh. Pertanyaan gue ke Kevin ya, Vin, waktu pertama kali lo dapet kerjaan nih sebagai seorang fresh graduate yang baru dapet kerjaan, baru dapet gaji gitu ya, benar-benar fresh, dapat duit yang hasil keringat sendiri, itu duitnya langsung lo foya-foyain semua atau ada sebagian yang memang udah lo tabung? Kalau dari lu nih. Oh jelas enggak sih, kalau aku dari pas sebelum
kuliah pun memang malah target kalau bisa tuh 1 tahun gaji itu benar-benar foya-foya sih. Jadi tahun pertama tuh party dulu, hedon dulu ya. Ya nggak gitu juga, tapi niatnya seperti itu kalau di tahun pertama, karena kan pas masih kuliah juga kan uang terbatas, atau dikasih uang jajan nih, misal kamu sehari kan cukup untuk uang jajan atau uang makan dalam sehari pas kuliah aja kan, nggak ada uang untuk nongkrong tanda kutip atau uang lebih lah untuk apa. Jadi pas pertama kali kerja tuh jadi pegawai tuh ya udah kita beli dulu apa yang belum bisa kita dapetin sebelum kerja itu. Itu jadi realistis aja sih kayak gitu. Jadi kayak menikmati dulu ya, menikmati hasil kerja keras dulu. Terus ya kalau istilahnya tuh kita tuh balas dendam dulu sama apa yang belum kita dapetin dulu gitu ya. Iya benar. Balas dendam apa yang kemarin nggak bisa beli. Misalkan pengen beli baju ini atau pengen beli sepatu ini, ya udah hajar dulu, beli dulu. Sesuatu yang kita idamkan dulu. Kalau misalnya kita dulu kalau ngelihat tuh cuma di slide di merchant Tokopedia tuh cuma bisa ngeliatin doang gitu. Nggak pernah bisa check out. Iya, di keranjangnya sampai 99 plus itu kan. Dimasukin keranjang dulu, nanti kalau udah punya duit baru gitu ya. Iya, apalagi kalau aku sudah kaya. Apalagi kalau di Jakarta kan ongkirnya rata-rata gratis kalau itu. Waduh, itu luar biasa sih godaan. Cuman ada bedanya nih Ki. Pas kita kalau konsep aku pas kerja tanda kutip walaupun bulan pertama dan sebagainya kurang lebih sekitar 6 bulan itu ya menikmatin duit dulu yang bisa didapatin sekarang, apa barang yang bisa dibeli sekarang. Bedanya mungkin dengan beberapa orang, hedon itu direncanain sebenarnya Rizky. Dikasih, jadi tiap bulan tuh kalau lo pasti mensisihkan duit hedon gitu ya, khusus untuk duit hedon gitu. Ya benar sekali. Jadi bukan berarti kita dapat gaji nih langsung di hedon. Beli ini tanpa planning, yang enggak juga sih sebenarnya. Walaupun aku tadi bilang ngomong niatku 6 bulan atau 1 tahun bekerja ini kita hedon dulu puas-puas. Tapi bukan berarti itu juga enggak direncanain. Tetap ada limit yang harus kita batas-batasin sih. Karena ada juga beberapa orang yang ngomong, ya sudah hedon dulu pin ini dan sebagainya, tapi ya terus keluar duit, akhirnya lupa sama yang namanya nabung dan sebagainya. Walaupun sama-sama dikeluarkan uangnya, tapi di awalnya sudah kita niatin sih. Ya lo tau lah maksud gue apa. Ya berarti lo berarti termasuk golongan orang yang masih tetap menyisihkan uang untuk nabung dong berarti. Kalau yang gue tangkap kalau lo begitu konsepnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi walaupun memang sih apalagi pas usia kita kan habis pertama kali dapat kerja kan, menurutku agak kurang realistis juga kalau orang ngomong dapat kerja bulan pertama langsung ditabung bla bla bla. Menurutku kurang realistis juga sih, karena pasti itu dibelikan sesuatu ke barang atau apapun itu yang nggak bisa kamu dapetin sebelumnya. Itu pasti sih nggak bisa dihindarin. Ya manusiawi lah ya kalau gitu ya. Iya. Namanya juga muda gitu kan, yang awalnya nggak punya uang jadi tiba-tiba punya uang, ya pasti lah itu rasa yang manusiawi lah. Iya benar sekali. Karena barang pertama yang lo beli ketika lo punya gaji nih, lo dapat gaji pertama apa, Bin? Lo masih ingat nggak? Aku pengen beli HP Note 10. Xiaomi. Bukan Galaxy Note 10, waktu itu Samsung. Kira Xiaomi deh. Iya, terus. Tapi bukan berarti sebulan gaji langsung beli ya, enggak juga, karena harga segitu ya, harga Note waktu itu lumayan juga ya. Tapi pas sebelum dari kuliah waktu itu kan HP lumayan lah dipakai 4 tahunan waktu itu iPhone. iPhone 4 kebanggaan nih. Dan kalau mau beli
lagi kan, wah ini harus pakai duit kerja nih kan, nggak mungkin pakai duit orang tua karena jatahnya sudah habis kan. Jadi Iya, dari dulu bukan tahu orang tua lagi. iya benar sekali. Jadi pas aku kuliah pengen tuh kerja aku harus bisa dapetin Note 10 karena itu pengen sekali aku dapetin sih waktu itu, dan kebetulan pada waktu itu ya pertengahan tahun pas ya ada Note 10 itu dan ngumpulin duit sekitar 2 bulanan mungkin. Tapi karena waktu itu bedanya Ki, waktu itu didiklat Ki. Jadi kita nggak ada pengeluaran sebenarnya. Oh ya, I see. Ya tapi abis itu masalahnya tuh pas kita sudah beli HP tuh, ya kita nggak bisa kayak orang-orang lah mungkin minggu jalan kemana ya nggak bisa pakai makanan catering kantor aja tuh. Oke, jadi kalau gue pribadi nih, gaji pertama gue tuh gue masih ingat banget, gue langsung beli earphone TWS merek Jabra Elite 65T waktu itu, dan itu nyicil sama abang gue. Dan itu nyicil sama abang gue ya karena memang gue pengen udah dari dulu pengen punya headset yang wireless gitu kan. Dan akhirnya ya kesampaian gitu kan. Ya sebenarnya intinya memang untuk fresh graduate itu jangan merasa bersalah mungkin ya. Kalau misalnya tiba-tiba punya keinginan untuk di gaji pertama langsung pengen beli barang-barang yang dulu diidam-idamkan banget tapi belum ada duitnya gitu ya. Karena itu memang kayaknya lo siapapun yang di luar sana yang fresh graduate di luar sana yang merasakan hal yang seperti itu, kalian nggak sendirian karena gue dan Kevin juga seperti itu. Karena bagi aku juga sih Ki, ketika kamu mengidam-idamkan sesuatu dan ketika dapat itu ya rasanya enak sekali Ki, pastilah. Iya, kayak di sisi lain juga ya bisa dijustifikasi sebagai self reward lah ya. Iya benar-benar sekali, self reward sekali, dan itu pun ya bukan untuk sekedar konsumtif kan tadi itu, tapi barang itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk produktif kan sebenarnya gitu. Yes. Nah, dan sampai awet kok sampai sekarang barang. Alhamdulillah Vin, alhamdulillah. Jadi kan kalau diomongin tanda kutip hedon kan ya agak kurang tepat juga ya menurutku. Iya. Ya, tadi kita ngomongin soal gaji pertama. Nah, jadi lo kerja itu ngerantau kan otomatis kan? Iya. Atau di Palembang? Aku baru ngerantau, pertama kali ngerantau. Ingat pertama kali aku tinggal tanda kutip meninggalkan orang tua tuh pas kita di Malai kemarin Ki. Itu aja statusnya sebenarnya kita rame-rame kan Ki. Yes. Ya tapi kalau benar-benar ngerantau ya pas dapat kerja ini sih. Oke, jadi lo kerja di ibu kota lah ya? Iya, di salah satu perusahaan lah. Perusahaan. Nah, ngomongin soal merantau nih, tentu berbeda ketika kita merantau kuliah ya, atau waktu masih zaman kuliah, karena kita merantau zaman kuliah itu masih dibiayain lah sama orang tua ya. Iya benar. Nah kalau kita merantau posisinya sudah kerja itu otomatis kita harus menanggung sehari-hari itu dengan uang kita sendiri. Iya. Nah yang sebenarnya ini ada satu fenomena menarik nih Fit, yang beberapa minggu yang lalu tuh cukup jadi bahan perbincangan ya oleh netizen ya, soal gaji apakah gaji sekian cukup hidup di Jakarta, hidup di ibu kota, gaji 5 juta cukup tidak hidup di ibu kota. Nah menurut lu gaji segitu cukup nggak hidup di ibu kota? Kalau dibilang cukup apa nggak cukup, bisa kita bilang cukup atau juga bisa kita bilang nggak cukup sih. Karena yang pertama, tiap orang beda kebutuhan. Kebutuhannya apa lagi sih? Misalkan ada yang benar-benar merantau nih, otomatis jumlah uang kebutuhannya dengan orang yang memang tinggal di Jakarta kan berbeda juga seperti itu.
atau memang dia tinggal memang di Jakarta dengan orang tua, tapi dia menghidupi ibunya atau menghidupi adiknya, kan juga otomatis kebutuhan itu berbeda juga sih, kayak itu. Yes, sandwich generation ya. Iya benar. Jadi kalau menurut lo itu sebenarnya tergantung dari background masing-masing gitu ya. Kalau misalnya untuk yang sandwich generation mungkin ngepas banget atau bahkan nggak cukup gitu ya. Iya, tapi kan kalau setahu saya nih, kalau menentukan UMR atau UMP itu kan seharusnya uang itu bisa mencukupi kehidupannya selama di kota atau di provinsi itu sih, Ki. Jadi kalau sekitar Jakarta atau sekitar 4,5 jutaan, dan tadi kamu bilang 5 jutaan, seharusnya cukup sih, kurang lebih kayak itu. Harusnya cukup gitu ya. Iya, harusnya cukup. Tapi beda lagi kan kalau di Jogja sekitar 1,8 atau 2 jutaan, dengan di Palembang yang sekitar 2,9 jutaan. Kan kalau kita punya gaji 5 juta itu dan tinggal dengan orang tua, ya malah itu gede sesuatu ya, yang gede sekali itu. Jadi sebenarnya relatif juga ya, apakah duit segitu cukup atau tidak, karena banyak faktor lah bisa dibilang ya untuk apakah gaji cukup. Nah, ngomongin soal gaji nih, Fit, ini masih ada kaitannya nih soal apakah gaji sekian cukup untuk tinggal di kota sekian, yaitu adalah bagaimana cara kita memanage uang atau ngatur duit gitu. Karena ada banyak banget strategi-strategi yang cukup populer dan sering dipakai dan juga sering disebutkan oleh akun-akun finansial ya, seperti strategi 50-30-20, strategi KKI, sebagainya. Nah, kalau lu sendiri, Vin, cara lu dalam mengatur duit itu gimana? Nah, kalau di awal tadi kan kita bilang merantau nih, pas aku merantau, ya aku nggak peduli sebenarnya berapa kebutuhan yang ada di Jakarta sebenarnya, karena pas awal waktu itu kan nggak tahu tuh biaya hidup di Jakarta berapa, makanan berapa, walaupun tahu sih kisarannya sekian. Nah, pas aku sekitar 2 bulanan di Jakarta, selama itu juga aku catat tuh, oh biaya kos sekian, biaya makan sekian, dan sebagainya di catatan pengeluaran ataupun pemasukan. Nah, dari formula sekitar 2 bulan atau ke 3 bulan itu baru aku nemuin nih, Ki, kira-kira dari 3 bulan tersebut kisaran pengeluaran aku tuh berapa atau pemasukan aku berapa. Nah, dari situ kita bisa menentukan manajemen keuangannya seperti apa sih, Ki. Kurang lebih gitu. Kalau yang tadi kamu bilang 50%, 30% tuh ya mungkin itu secara umum memang sih seperti itu. Cuman pas itu diterapin ke aku waktu itu, awal-awalnya agak kurang cocok juga tuh, Ki. 50% sekian, 30% sekian. Nah, jadi pas tiap bulan ketiga, bulan keempatnya itu aku sesuaiin lagi tuh. Oh, kira-kira dengan pakai persenan gini cocok nggak ya? Atau dengan persenan segitu cocok nggak ya? Nah, kurang lebih. Jadi ya agak lama juga kalau aku nentuin untuk rentangnya seperti apa ya. Sekitaran 6 bulan dari memang benar-benar nol merantau pas di Jakarta, baru tuh ketemu pola yang kira-kira memang benar-benar pas. Kalau pas di awal tadi, jadi intinya pas di awal tadi aku catat dulu pengeluaran maupun pemasukan, di bulan berikutnya aku terapin tuh yang 50%, 30% itu, sambil kira-kira jumlah persenan mana nih yang pas yang bisa diterapin ke aku, karena belum tentu juga hal itu bisa diterapkan ke aku, atau persenan yang dari aku bisa diterapin ke kamu juga. Itu kan hanya secara general aja sih, kurang lebih kayak itu. Ya, jadi segala macam teknik atau strategi dalam mengatur duit itu sebenarnya lebih kayak contoh aja gitu ya, bukan sesuatu yang harus kan kita tiru gitu ya. Harus bisa kita naik lagi sebenarnya ke kitanya kan. Kita niru, misalnya kita niru yang teknik 50-30-20, kita cobain dulu. Kalau nggak cocok, ya pinter-pinter kita untuk ngatur-ngaturnya sendiri gitu ya. Bahkan
kayaknya setiap orang tuh harus punya teknik ngatur duitnya masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Ya, ibarat kata kan itu kan cuman panduan kan, syarat dan ketentuannya kan berlaku. Ada. Yes, benar banget. Karena gue pribadi pun awalnya menerapkan teknik 50-30-20, tapi lambat laun gue merasa bahwa kayaknya nggak cocok nih sama gue. Iya. Karena ada banyak faktor lah pokoknya. Akhirnya gue modifikasi sedikit lah dari 50-30-20 itu. Oke, jadi Tapi kayak sebelum lanjut lagi tuh Ki. yes. Tapi gimana Ki, pas kamu kemarin tuh dapat gaji itu, abis itu manajemen keuangannya tuh gimana Ki? Apalagi menyesuaikan waktu itu kan juga di Jakarta Ki. Oke, kalau aku sih dari awal memang ada yang hedon ya. Aku pakai duit untuk beli barang-barang yang aku pengen dulu. Nah itu akhirnya tetap aku sisihin beberapa persen itu untuk nabung. Nah aku pribadi sama sih kayak lo sih Vin. Awalnya aku tuh ngitung dulu, nge-tracking dulu biaya yang keluar aku per bulan tuh berapa. Jujur dulu aku tuh sempet ngeset duit biaya hidup di Jakarta tuh pas bulan-bulan pertama tuh sangat-sangat tidak masuk akal. Dalam artian terlalu pengen hemat gitu ya. Aku harus hemat. Kalau misalnya aku hitung-hitung ya, itu harusnya duit makan aku setiap hari tuh minimal tuh maksimal tuh 10.000 duit makan. Karena aku pengen supaya ngepres budget supaya persenan buat nabung, buat hedon tuh gede. Nah ternyata setelah aku jalanin, aduh saya tersiksa. Dengan kalau harus makan nasi 10.000 tiap hari itu saya tersiksa. Jadi pada akhirnya gue kompromi dengan diri gue sendiri bahwa ya udah deh, daripada gue menderita nggak sayang sama diri gue sendiri, mending gue naikin angka persenan untuk biaya hidup tuh sedikit lebih tinggi gitu. Jadi sesuai yang mana gue bisa persenannya tuh di mana gue bisa hidup dengan nyaman, tapi tetap bisa dan bisa ada duit untuk investasi lainnya di awal kerja tuh gitu. Bahkan di awal-awal kerja tuh gue belum mikirin investasi, malah gue cuma fokus pengen nabung doang gitu. Aku juga pernah kayak gitu Ki. Waktu itu kan ya nabung tuh harus sebanyak mungkin kan, kurang lebih kayak itu kan. Akhirnya karena nabung sebanyak mungkin, ya tadi yang kayak kamu contohin tadi, jadi hemat sekali, makan per hari itu memang dibatasin gitu. Tapi lah kurang lebih cuman sekitar bertahan tanda kutip 1 minggu waktu itu, sampai berpikir lagi Ki. Ada teman yang bilang ke aku waktu itu, ya tujuan kamu hidup untuk apa sih katanya, atau tujuan kamu kerja untuk apa juga, kalau uang itu memang ditabung bener untuk masa depan. Cuman kalau kamu sekarang tersiksa karena untuk menabung itu, lebih baik coba deh intensitasnya kamu kurangin dikit deh, jangan terlalu pelit terhadap diri sendiri sih. Semenjak itu sampai stres gitu kan, sampai pusing sendiri. Karena ini ya ada hal lucu lain sih Pi, yang pernah aku alamin. Soalnya udah aku ceritain sih. Jadi aku sempat pengen ngepres budget tuh sekian misal untuk biaya hidup. Pas masa-masa pandemi ini ya. Karena aku pikir aku kan balik ke rumah. Jadi ya otomatis pengeluaran lebih sedikit dong kalau misalnya aku udah balik ke rumah dibandingkan aku merantau kan. Setidaknya ada budget kosong dari budget yang awalnya cuma untuk biaya bayar kos bulanan, kan sekarang kosong, free kan budgetnya kan. Nah aku tuh pikir kayaknya bisa nih dipres duitnya segala macam, sampai akhirnya aku mikir aku ngepres banget budget itu, sampai aku jalanin hidup dengan sangat-sangat sederhana, tapi lama kelamaan kok kepala gue pusing gitu ya. Sumpah
pusing sendiri kepala gue karena harus hemat mikirin hemat terus. Jadi pusing sendiri pada akhirnya. Gitu. Oke, tadi kan mungkin ada beberapa pendengar mungkin nggak tahu ya Ki. Kalau dulu kamu kan kerjanya di Jakarta tuh Ki ya. Dan tadi kamu ngomong hemat sampai 10.000, 20.000 untuk makan. Tapi pas kamu ngomongin barusan tadi udah pulang kampung di Palembang, cuman pengen menerapkan sistem lebih hemat lagi, tapi ternyata nggak bisa juga gitu ya Ki. Iya, gitu. Ya jadi ya kayak mengulangi kesalahan yang sama aja sih. Geblek emang. Karena apa ya? Karena termotivasi. Oh, bisa nih. Ngepres lagi gini. Ternyata tidak bisa. Memang benar bahwa ya hidup itu sebenarnya nabung tuh sangat-sangat penting, investasi sangat-sangat penting. Tapi ya hidup nyaman juga penting karena demi mental health kita juga kan, kesehatan mental kita benar. Juga. Segala macam ya, ngapain ini apa? Punya tabungan banyak tapi ujung-ujungnya mental illness. Ya kan otak butuh nutrisi juga, Kis. Yes, benar. Ya, termasuk investasi ke diri sendiri juga kan itu kan. Hidup dengan layak termasuk investasi ke diri sendiri juga kan. Oke. Tadi kita sudah ngomongin soal gaji pertama, ngomongin soal ngatur duit. Sekarang ada satu hal lagi sih, fenomena menarik sih. Sebenarnya ini fenomena clickbait ya. Dari salah satu akun yang ngomong umur 25 tahun harus punya tabungan berapa gitu, lupa gua detailnya. Tahu kan? Iya. Yang mana kalau itu nah, jadi kayak banyak orang tuh langsung kayak ke-trigger, langsung kayak insecure gitu kan. Aduh, aku umur 25 masih karyawan kontrak. Sama bro, gue juga masih karyawan kontrak. Dan juga ada juga yang bilang, aduh ini umur 25 tahun bisa makan aja syukur gitu macem. Nah menurut lo pribadi, target kayak umur sekian harus punya sekian, umur sekian harus punya sekian, itu menurut lo gimana Vin? Apakah itu adalah sesuatu hal yang menurut lo bagus atau malah justru hanya membebankan diri sendiri saja? Iya, tadi kalau menarik ya kalau dibilang tadi kalau aku waktu itu ngeliat di Instagram tuh Ki, yang pernah kamu tadi bilang 25 tahun harus punya duit tabungan 100 juta kan gitu kan misalnya. Atau 100 juta plus mobil plus rumah Ki. Jadi bukan atau 100 juta atau rumah atau mobil tapi dan. Jadi banyak sekali itu target pas umur 25. Tapi kalau aku sendiri Ki, dari kuliah aku selalu punya target. Misalkan umur 25 tahun misalkan seperti tadi harus punya duit 100 juta misal, atau umur 30 harus punya mobil lah, harus nikah lah dan sebagainya. Aku pun ada gitu. Malah kalau kamu ke kamarku tuh ada satu mading di kamarku tuh tiap tahun dari 2001 sampai 2025 itu sudah kubuat sendiri KPI atau Key Performance Index. Aku harus ngapain selama 5 tahun atau target apa yang harus aku terapin atau aku dapatkan dalam 5 tahun. Tapi belum tentu juga ini bisa dilakukan ke beberapa orang juga Ki. Karena aku juga kan ada beberapa teman yang sharing nih, misalkan di umur sekian aku nggak bisa pin ini dan sebagainya. Nah karena bagi mereka itu beban Ki. Yes. Nah, tapi bagi aku pribadi itu adalah motivasi aku. Misalkan tahun depan aku pengen punya mobil 300 jutaan misalkan. Secara realistisnya memang nggak akan mungkin bisa Ki. Kalau kita ngomongin gaji dan sebagainya. Cuman bagi aku itu aku jadikan patokan aku untuk dapatin itu seperti apa caranya. Bodoh amat gimana caranya aku dapetin target itu 300 juta dalam waktu 1 tahun itu misal. Itu jadi penyemangat aku aja. Entah aku dari investasi, misalkan kita ngomongin kripto dan sebagainya gimana caranya, atau ningkatin penghasilan di luar gaji. Tapi itu juga belum tentu bisa diterapin ke banyak orang. Seperti yang aku bilangin tadi, ada yang aku bilang, ya sudah, kamu coba 5 tahun, kamu pengen dapat mobil, dapat rumah, waduh, nggak bisa pin gitu. Aku turunin lagi, 2 tahun kamu pengen dapat apa, masih nggak bisa, masih jadi beban di dia. 1 tahun
Ini kamu pengen ngapain masih jadi beban juga ke dia deh. 1 bulan ini aja kamu pengen dapetin uang berapa masih juga beban juga bagi dia. Jadi tiap orang target itu tadi bagus kalau bisa jadi motivasi dia, tapi bukan berarti sesuatu itu harus dicapai gitu. Tadi misalkan kita makan tadi harus berhemat 10.000 misalkan. Walaupun di tahun depan dapat 100 juta misalkan, tapi mati juga kayak 10.000 sehari dalam waktu 1 tahun, kan nggak kayak gitu juga hidup, ya kan? Yes. Iya. Atau jangan-jangan karena saking banget pas nongkrong sama temen bawa makanan sendiri. Nah iya. Yang sialnya ya tadi demi tahun depan misalkan dapat 100 juta menghemat 10.000 tiap hari misalkan makan dan sebagainya, pas 6 bulan masuk rumah sakit kanker usus atau kanker apa tuh, Keluar duit lebih banyak jadi. Justru keluar duit lebih banyak, padahal kan kita kerja juga ya untuk nikmati hidup di luar nabung sebenarnya kan. Yes. Jadi dari obrolan kita nih gue jadi menyadari sesuatu ya, Fen. Jadi sebenarnya investasi itu bukan cuma soal finansial doang ternyata. Iya. Jadi kayak investasi soal hidup nyaman tuh kayak investasi ke diri kita sendiri, ke kebahagiaan kita tuh termasuk investasi juga ternyata ya. Karena percuma punya banyak tabungan tapi nggak happy gitu ya, menderita terus karena mikirin hemat. Iya benar, tapi ya kita kan kalau realistisnya anak milenial zaman sekarang nih penuh gaya hidup juga nggak bisa dihindarin gitu. Pasti itu ada. Dan salah satu iya benar juga, malah kan salah satu di dalam menentukan UMR atau UMP kan malah pulsa tuh masuk gitu. Padahal sebelum-belumnya tuh masuk, berarti kan pulsa mungkin dahulu dianggap barang yang mewah di luar mewah atau di luar kebutuhan, tapi sekarang masuk juga kok. Yang dulunya mungkin kita anggap gaya hidup, sekarang malah jadi kebutuhan dasar kita kan. Nah jadi memang PR di kita ini ya tadi bagaimana nabung atau investasi tetap jalan, tapi juga jangan terlalu pelit kepada diri sendiri sih. Oke, nah itu dia teman-teman. Inti dari obrolan kita tuh itu. Intinya enggak. Oke, jadi kita udah ngomongin sebenarnya udah cukup panjang kan, ini ngomong udah setengah jaman nih. Ini jadi by the way rencananya tuh awalnya cuma mau 15 menitan ya Fen. Ini udah hampir 2 kali lipat lebih nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya obrolan kita di episode kali ini cuma bukan intermezzo juga ya, tapi lebih ke arah trailer dari apa yang bakal kita bahas secara lebih dalam nanti di kedepannya gitu ya, karena kita bakal bikin seri khusus untuk sharing mengenai strategi dalam mengatur finansial, strategi dalam belajar investasi, belajar nabung ya, dan juga belajar hal-hal yang seputar gimana caranya supaya kita tuh sebagai millennials ya bisa melek finansial dan jadi millennials yang anti bankrupt club gitu ya. Apaan tuh? Nggak tahu, itu asal nyebut doang sih. Okay. Nah jadi kedepannya kita bakal ngebahas soal lebih dalam mengenai strategi ngatur duit gitu ya, kayak yang sebenarnya udah gue mention tadi beberapa, yaitu teknik 50 30 20 dan teknik Kakeibo. Nah nanti kita bakal bahas bareng nih sama Kevin juga, dan juga kita bakal ngomongin soal pengantar investasi atau investasi 101 dari Kevin nih, karena Kevin lumayan ini ya, lumayan sudah terjun di dunia investasi juga. Jadi ya walaupun Kevin bukan expert, tapi setidaknya dia bisa ngajarin kita lah yang masih awam gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang dengerin ini dan kalian sudah lebih expert dibanding Kevin, ya feel free untuk
mention kita kalau misalnya kalau dari pembahasan kita ada yang salah gitu, karena kita juga pengen belajar ya Vin. Iya benar sekali. Ini kita ngomongin kayak ngomong di tongkrongan aja sih Ki, sebenarnya. Iya, kayak kita ngobrol gitu kan di kedai kopi. Iya. Terus Kevin ini adalah teman kita yang sok-sok ngajakin finansial literasi gitu. Memang orangnya nyebelin sih memang si Kevin ini. Jadi kita bakal ya tadi kita bakal ngomongin soal investasi 101. Kita bakal ngebahas investasi secara kasar dulu, terus kita masuk ke investasi kayak bisnis konvensional. Ternyata bisnis konvensional juga investasi ke bisnis konvensional juga termasuk investasi ya, bukan cuma saham doang kan. Iya benar. Apapun untuk mengelipat gandakan uang ya itulah investasi. Kecuali Muterin duit gitu ya. Ya kecuali yang ngepet kemarin ya. Lebih ngepet anjir. Nge-freelance juga termasuk investasi gitu ya. Jadi ya tadi investasi secara konvensional, yang benar-benar konvensional. Baru kemudian kita lanjut bahas soal reksadana, kita bahas soal saham dan juga deposito. Oh iya, dan juga satu lagi soal tabungan emas nih, karena kebetulan Kevin jualan emas bro. Aku jualan emas secara tidak langsung tapi ya. Ya jadi ketahuan nih di mana nih. Oke, terus setelah kita bahas soal reksadana saham ya, bahas soal pasar saham ya. Yang selanjutnya kita bakal bahas adalah yang lagi happening akhir-akhir ini, yaitu soal kripto dan juga token. Nah, ngomongin soal kripto, kebetulan gue lagi belajar nih buat bikin kripto. Mungkin kita bakal join nih Vin, bikin kripto Vin. Teman kau. Dan juga kita bakal bahas do's and don'ts mengenai investasi, karena yang gue lihat sih gue cukup prihatin ya dengan peristiwa yang sering terjadi mengenai soal investasi nih Vin. Kayak karena FOMO nih, karena FOMO orang-orang banyak yang ngebahas soal investasi saham, investasi kripto, jadi banyak orang-orang yang nggak tahu nih, karena mungkin karena terlalu FOMO jadi rela ngutang, rela pakai duit dapur buat investasi dan berharap bisa dapat untung kayak orang-orang yang mereka lihat untung di sosial media gitu, yang pada akhirnya turns out mereka rugi gitu. Jadi agak-agak kasihan juga nih dengan teman-teman yang sampai salah kaprah atau sampai kemakan FOMO segitunya gitu ya. Iya. Oke, jadi itu dulu ya untuk episode perdana ini. Jadi maafin kita kalau misalnya obrolannya nggak asik atau obrolannya kurang berfaedah, karena kita sama-sama pengen sharing aja ke teman-teman. Kita sekalian juga ngelatih kemampuan ngobrol kita masing-masing, karena kita berdua bukan broadcaster yang jago ngobrol kayak podcast yang di top 5 gitu ya. Enggak. Jadi ya ini wadah kita untuk belajar dan ingin membagikan setidaknya beberapa manfaat buat teman-teman awam di luar sana. Ya enggak, Ben? Iya. Oke. Kalau gitu segitu dulu buat episode kali ini. Gue Rizky Triandani. Saya Kevin Indarto. Kami cabut dan stay tune untuk episode selanjutnya.